video, Pak. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja mencari kawan lama advokat yang beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sidangnya di Gunung Kidul. Kali ini saya ingin pendapatnya beliau perihal sidang yang waktu itu terakhir saya datang itu sampai pada kesaksian. Selamat berjumpa Mas Iwan Setiawan. Wah, ini lama kita tidak ketemu Mas Iwan. Saya ingin tahu ketika Anda menangani klien Anda mengikuti sidang yang ada di Gunung Kidul kemarin itu yang menyangkut Budi Setiagraha ya. Gimana Pak Iwan? Ya, menurut pendapat saya ya penggugat Saudara Wati itu juga harus legowo untuk menyerahkan. Karena dalam posisi hukumnya dia sudah terima uangnya, suaminya yang terima, jual belinya sah, tidak ada yang salah. Sekarang kalau ini hanya berlarut-larut mengenai persoalan ini ya, saya kira Majelis Hakim juga harus bisa melihat dalam posisi hukumnya. Tapi waktu itu Anda ketika sidang Anda kan menyatakan tidak bisa artinya protes terhadap penghadiran saksi itu ya? Iya, karena pemahamannya hakim keliru mengenai pasal 146. Pasal 146 itu hanya bisa dipergunakan untuk perkawinan, hubungan persaudaraan, kemudian mengenai kalau soal mengenai jual beli, mengenai yang tidak ada hubungannya dengan saudara menyamping, dan itu adalah saudara-saudara. Cara mengartikan pasalnya menurut saya Majelis Hakim berbeda. Tanya mau siapapun, hakim senior, mau siapapun yang namanya saudara kandung itu tidak boleh dijadikan saksi. Dia berhak untuk mengundurkan diri. Kalau tidak disumpah ya tidak apa-apa. Itu dalam posisi perkara biasa, tapi dalam perkara perkawinan untuk disumpah diperbolehkan. Hal inilah yang membuat kami merasa keberatan di dalam proses perkara itu. Dan saya lihat waktu itu kalau tidak keliru Anda protesnya sampai 3 kali itu, tapi tetap terus disumpah dan tetap terus dijadikan saksi itu ya? Iya, makanya pengertian itu menurut kami ya salah. Ya monggo-monggo aja, tapi saya di dalam persidangan itu merasa keberatan mengenai soal kakak kandung menjadi saksi, karena nggak mungkin, pasti akan membela kepentingannya saudaranya. Itu jelas di pasal HIR itu jelas. Cuman mengartikan pasal itu berbeda antara hakim dan penasihat hukum. Iya. Itu saya kira. Dan Anda tahu persis itu ya? Oh, ada. Karena ayah Anda juga seorang dosen fakultas hukum juga ya? Itu menurut yang kebetulan juga selama ini ya saya belajar ya di dalam bukunya Prof. Dikno, Yahya Harahap, bukunya Pak Wiryono, semuanya, Susilo, semuanya. Yang namanya saudara kandung itu juga bisa. Iya. Gitu. Lalu Mas Iwan, meskipun saya waktu itu nggak datang, tapi saya dengar ada PS ya, pemeriksaan setempat ya, di tempat notaris Tabita Jenny dan Bung siapa itu notaris juga? Bung Hendri. Ya. Itu kaitannya sebetulnya seperti apa Pak? Kok sampai ada pemeriksaan setempat itu? Nah, karena di situ hakim kan bersifat pasif. Dalam proses perdata itu hakim bersifat pasif. Ya, kalau hakim mengizinkan ya monggo-monggo aja. Itu semuanya yang menilai hakim. Iya. Ya kan, itu diperbolehkan apa tidak itu yang menilai hakim. Tapi menurut saya, karena itu bukan merupakan objek sengketa, di dalam proses sita jaminan itu tidak ada yang namanya pemeriksaan setempat. Di situ, nah itu memang mungkin biar
kuasa hukumnya ada pekerjaan ya monggo-monggo saja. Oh. Begitu. Oh gitu ya. Iya, ada pekerjaan ya monggo-monggo saja. Tapi ada sempat protes juga nggak itu ketika PS itu dilakukan itu? Ya, kami sempat protes. Oh. Saya hanya menanyakan, ini PS ini hanya mengenai soal CD ya, Ya. bukan merupakan Sita objek jaminan ya. sita jaminan ya. Namun pokok perkaranya belum diputus, apakah itu salah atau benar? Dan sedangkan pihak penggugat nggak bisa itu membuktikan mengenai perolehannya seperti apa, membuktikan sertifikatnya pun nggak ada yang dia buktikan. Apa nggak ada di situ perjumpaan utang, murni jual beli. Kalau persoalannya dia hanya terima uang 1M itu bohong. Sudah ada akuntansinya, jual belinya, harganya berapa, itu semuanya ada, tidak ada yang merekayasa semuanya. Sebenarnya mereka sudah terima berapa miliar itu? Sesuai kwitansi, kira-kira sekitar hampir 6M Pak ya nggak salah. Oh, hampir 6 miliar ya? Sesuai kwitansi, pokoknya sesuai kwitansi. Perkiraan saya sesuai kwitansi. Kalau yang dituntut kan kalau tidak keliru kan 14 miliar ya? 14 miliar itu kan penilaiannya juga. Penilaiannya dia ya? Bukan penilaian kami. Ya. Ya orang jual beli ya beresiko. Tapi menurut Mas Iwan itu PS itu melanggar hukum acara nggak? Oh ya jelas. Oh. Dan itu tidak biasa dilakukan seperti itu. Kalau menyangkut soal objek sengketa ya monggo-monggo saja. Kasihan dong notaris yang sudah menjalankan tugasnya. Dia hanya sebagai pencatat kok. Hanya mencatat apa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak, dituangkan di dalam akte itu. Dan saudara Bowo dan saudara Wati itu tanda tangan kok, diakui di situ. Iya. Tidak ada yang dan menghadap ya waktu itu. Waktu itu menghadap, dibacakan terang. Faktanya di persidangan saudara Yuliati kakak kandungnya yang menjadi saksi itu, yang kami sempat keberatan. Ya. Itu juga akhirnya mengaku dia menandatangani semuanya. Padahal dia hadir bukan sebagai saksi, Ya. tapi hanya hadir pun karena kehati-hatian notaris supaya tidak diingkari. Ternyata dia tanda tangan di dalam minuta akta. Ya alasannya ya waktu itu dalam keadaan genting gini lah. Terima uang kok genting. Ya, kecuali kalau nggak terima uang kok genting. Yang sifatnya terima uang pengakuannya hanya 1M itu kan dia terima. Yang lain-lain diterima Bowo, tahu nggak dia? Iya. Itu persoalannya menjadi bahan pertanyaan. Iya. Nah kemudian di dalam proses perkara pidana, tanah yang sudah dijual kepada kami itu dijual kepada orang lain. Ya toh. Ya. Kemudian di dalam proses kasus di Polres Bantul, kemudian di Polda itu juga saudara Wati mengeluarkan cek kosong senilai 350 juta dan 450 juta kalau nggak salah. Saya karena nggak pegang datanya. Ya. Nah nanti kalau saya ada datanya, ada ceknya tunai. Nah, itu ya itu juga tidak berjalan. Kasih yang namanya cek kosong, cek tunai ya harusnya pidananya jalan. Iya. Ya hal itu bisa berhenti ya silahkan Anda berpikir sendiri. Iya. Kenapa? Ya. Kan begitu. Ya. Nah, kenapanya ya tanyakan saja siapa yang intervensi di situ. Iya. Itu yang harus dipertanyakan. Saya tidak mau menyebut namanya. Iya. Begitu. Terakhir Mas Bro, harapan Anda terhadap kasus ini, karena kan pihak Anda kan sebagai tergugat ya, seperti apa ini harapannya? Harapannya ya hakim menolak. Dan di perkara 1, 2, 3, 4 hakim menolak, yang perkara 13 dikabulkan. Oh gitu ya? Iya, dia tidak bisa membuktikan kok. Oh iya. Membuktikan sertifikatnya, saya bisa membuktikan jual belinya. Iya. Dia membuktikan kuasa jualnya dan perikatan jual belinya. Dia sendiri dapat salinannya. Logikanya saja lah. Iya. Orang dapat minuta membuktikan, dapat salinannya, dapat salinan kuasa jual dan perikatan.
artinya kan menerima. Iya. Dan dia buktikan sendiri. Iya, betul. Ya kan? Nah, Nah, coba logika orang nggak tahu hukum aja udah tahu, kok dia buktikan. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kecuali kalau dia nggak terima. Iya. Ya, orang maunya hanya pengennya mengganjal sesuatu, tidak mau jujur ya seperti itu. Oh. Ini Anda dalam membela Budi Setiagraha ini bersama Daniel Tatak juga ya? Iya, Mas Daniel Tatak, Mas Gunawan. Oh, sama Gunawan juga? Iya, sama Mas Gibson, sama semuanya lah. Oke. Ada 9 pengacara di situ. Oh ya? Iya. Oh. Enggak, hanya 4. Empat, Saya Purwono sama Daniel Tatak sama Pak Gunawan sama Mas Gunawan. Aidil. Tapi dari pihak Johnson dan Albeni itu kuasa hukumnya adalah Mas Gibson Oh. sama Pak Pur. Oh, Iya, sama oke. Pak Pur, ya. Oke, terima kasih Mas Iwan. Ya, Nah sama-sama. pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.